Yo, salam dan selamat datang kembali di channel IAS Studio, segalanya tentang animasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berjudul The SpongeBob Movie, Sponge on the Run. Film ini menceritakan tentang SpongeBob dan Patrick memulai misi penyelamatan untuk menyelamatkan Gary yang telah diculik oleh Poseidon yang melakukan perjalanan ke Lost City of Atlantic City. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Nah, di sini diceritakan di sebuah tempat bernama Bikini Bottom. Di sana kehidupan nampak normal dan terjadi seperti biasanya. Hingga suatu pagi, SpongeBob pun pergi untuk melakukan aktivitasnya bekerja di Krusty Krab. Terlihat di sana juga ada Squidward yang selalu merasa bosan setiap harinya. Kemudian datanglah Mr. Krab dan menginstruksikan membuka Krusty Krab. Di sisi lain, Plankton yang selalu berambisi untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty terus mencari cara untuk melakukan niatnya. Karen, istri komputernya, mengingatkan bahwa hal yang selalu membuat rencana Plankton gagal adalah SpongeBob, bukan Tuan Krab. Tapi Plankton masih kukuh dengan pemikirannya. Sementara itu, di Krusty Krab, tiba-tiba Sandy datang dan membawa sebuah robot untuk Mr. Krab yang dapat membantunya mengambil keputusan dalam memimpin Krusty Krab. Awalnya Mr. Krab menolak, namun setelah mendengar robot ini gratis dan tak perlu digaji, mata duitan Mr. Krab pun berjalan dan ia mau menerima robot tersebut. Namun setelah menerimanya, robot itu selalu mengatakan bahwa dia akan memecat Mr. Krab, sehingga hal itu membuat Mr. Krab jengkel dan membuang robot tersebut. Karen yang menemukan robot tersebut langsung mengambilnya dan membawanya masuk ke dalam rumahnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah Krusty Krab ditutup, terlihat SpongeBob masih di sana untuk membersihkan dapur. Setelah dirasa selesai, SpongeBob pun akhirnya pergi dari sana. Namun siapa sangka, Plankton yang sangat kecil ternyata ada di toples acar dan berniat untuk mencuri resep Krabby Patty. Ia pun lalu menganalisa bahan yang ada dalam makanan itu. Pada awalnya, semua itu berjalan lancar. Hingga akhirnya SpongeBob ternyata kembali lagi ke sana untuk mencari sebuah kunci. Dan akhirnya, lagi-lagi Plankton pun gagal mengambil resep rahasia tersebut. Setelah kejadian tersebut, ia baru sadar dan percaya dengan perkataan Karen bahwa SpongeBob-lah duri terbesar yang selalu menggagalkan rencananya untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty. Scene pun kemudian berpindah di sebuah kota bernama Atlantik. Terlihatlah di sana Poseidon yang selalu menjaga penampilannya, melihat ada sebuah kerutan di wajahnya, dan ia pun langsung menyuruh bawahannya untuk mengambilkan siput. Tapi ternyata siput itu sudah tidak bisa menghasilkan lendir lagi. Poseidon pun marah ketika bawahannya mengatakan populasi siput di situ telah habis. Setelah itu Poseidon pun membuat sayembara. Siapa saja yang bisa membawakan siput, maka ia akan diberikan hadiah. Di lain sisi, Plankton yang membaca sayembara itu langsung teringat dengan Gary milik SpongeBob. Dan dengan itu, ia pikir ia bisa menyingkirkan SpongeBob. SpongeBob yang sampai di rumah pun ia langsung kebingungan setelah peliharaan kesayangannya menghilang. Ia sangat panik dan mencari kesana kemari ke seluruh kota Bikini Bottom. Namun sayangnya ia tak bisa menemukannya. Patrick pun yang mendapatkan kabar kalau Gary menghilang langsung menemui SpongeBob dan membantu mencarinya. Hingga ia pun mendapatkan sebuah petunjuk bahwa Gary dibawa ke kota Atlantik. Namun ketika hendak ke sana, SpongeBob ragu dan merasa putus asa karena Atlantik dikatakan sebagai kota yang begitu seram. Di situ Patrick pun meyakinkan SpongeBob dan hal itu membuatnya semangat kembali. Akhirnya mereka berdua pun berniat pergi ke Atlantik. Namun ketika di luar, mereka tiba-tiba dicegat oleh Plankton dan membawa robot Sandy. Kemudian setelah itu, Plankton pun menyuruh mereka pergi ke Atlantik dengan kapal yang diberikannya. Di lain tempat, Krusty Krab saat ini kacau dan terancam bangkrut dengan kepergian SpongeBob karena di sana tidak ada lagi yang bisa memasak Krabby Patty. Singkat cerita, SpongeBob dan Patrick pun sampai di sebuah kota mati dan di sana mereka pun bertemu dengan sebuah semak-semak yang bisa berbicara bernama Surge. Nah, di sini ia menjadi pemandu perjalanan mereka berdua.
Serge kemudian memberikan sebuah koin, di mana menurutnya itu adalah koin keberuntungan. Kemudian setelah itu, ia menyuruh SpongeBob dan Patrick untuk masuk ke sebuah bar dan menghadapi apa yang ada di dalamnya. Akhirnya mereka pun langsung masuk dong. Dan ternyata di dalamnya mereka menemukan banyak sekali bajak laut zombie. Di sana, Serge pun muncul kembali dan mengatakan agar membebaskan jiwa para zombie tersebut. Setelah itu mereka pun berkata bahwa mereka akan membebaskan jiwa yang ada di situ. Namun tiba-tiba pemimpin mereka datang. Kemudian menyuruh SpongeBob dan Patrick yang kesal karena so jagoan dan ingin membebaskan jiwa bawahannya. Singkat cerita, SpongeBob berhasil lepas dan ia kemudian menunjukkan koin keberaniannya. Dan secara tidak sengaja, saat itu juga SpongeBob membuka sebuah tirai dan cahayanya membuat El Giblo hancur menjadi abu. Melihat hal itu, mereka berdua pun langsung lari dan mengatakan jiwa mereka telah dibebaskan. Setelah kejadian tersebut, robot Sandy pun datang lagi dan mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Atlantik. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba muncul Serge yang memberikan sebuah cermin ajaib untuk melihat keadaan Gary. Dan di sana, mereka pun melihat kalau Gary dibawa ke Poseidon. Di mana pada saat itu, Poseidon mengatakan jika sampai Gary tidak mempunyai lendir, maka nasibnya akan sama dengan siput yang lainnya. Melihat hal itu, SpongeBob pun langsung panik dong. Nah, di sisi lain, Plankton terlihat mendatangi Mr. Krabs yang sudah pasrah dan sangat lemah. Di sana, Plankton pun meminta formula Krabby Patty. Namun ternyata, tidak disangka-sangka secara cuma-cuma Mr. Krabs pun memberikan resep rahasia Krabby Patty tersebut. Plankton bingung dan malah ia kesal karena gak ada perlawanan dari Mr. Krabs saat ia mengambil formula itu. Sementara itu, SpongeBob kini sudah sampai di Atlantik. Dan di sana mereka pun diingatkan oleh Serge agar tidak tergiur dengan semua kesenangan dan kemewahan yang ada di sana. Namun, ketika SpongeBob dan Patrick masuk, apalah daya, mereka langsung tersihir dan malah bersenang-senang di sana. Bahkan mereka sempat datang ke kasino dan malah mempertaruhkan koin keberaniannya sendiri. Keesokan harinya, mereka yang ketiduran di sebuah jalan pun terbangun. Dan di situ, Serge datang lagi dan mengatakan mereka berdua telah mengabaikan peringatannya. Mendengar hal itu, mereka berdua pun sangat panik. Tapi untungnya, ternyata mereka berdua sudah sampai di depan istana Poseidon. Dan di situ, mereka pun langsung masuk menerobos ke dalam. Hingga motor yang dinaiki mereka membawanya ke sebuah ruangan teater. Yang dimana ternyata Poseidon pun ada di ruangan tersebut. Kemudian mereka pun berpura-pura perform dan tak sengaja melihat Gary. SpongeBob pun menemui Poseidon dan memohon untuk meminta Gary kembali. Hingga terjadilah aksi saling rebut menarik Gary yang mengakibatkan SpongeBob dan Patrick ditahan di sebuah penjara. Sementara itu, di lain sisi, Sandy yang mencari SpongeBob di rumahnya merasa heran melihat rumahnya itu kosong dan berantakan. Ia pun pergi ke Krusty Krab dan menemui Tuan Krab. Dan di sana, Tuan Krab pun menjelaskan bahwa sudah beberapa hari SpongeBob tidak datang bekerja. Tiba-tiba, mereka melihat berita di TV yang memberitakan bahwa SpongeBob dan Patrick akan diadili karena telah mencoba mengambil siput kerajaan dari Poseidon. Dan diberitakan juga bahwa idola Squidward akan hadir di acara pengadilan tersebut. Melihat hal itu, mereka pun berinisiatif menolong SpongeBob dan Patrick. Plankton juga tidak mau ketinggalan. Ia merasa kurang puas saat mengambil formula dari Tuan Krab tanpa perlawanan. Singkat cerita, mereka semua pun berangkat. Sementara itu, SpongeBob yang putus asa dalam penjara tiba-tiba teringat dengan koin keberaniannya. Namun, saat ia mencari koin itu, ia tak menemukannya. Dan saat itu ia pun teringat bahwa koin itu diberikan ke Patrick dan digunakan sebagai bahan taruhan olehnya. Dan karena hal itu, mereka berdua pun bertengkar hingga membuat Patrick dengan konyolnya pindah ke sel sebelah. Tak lama setelah itu, Serge pun datang dan mengatakan koin itu cuma simbol karena keberanian yang sebenarnya ada dalam diri mereka masing-masing. Para prajurit pun datang dan membawa mereka berdua ke pengadilan. Dan di saat yang sama, Sandy dan yang lainnya pun sampai di sana. Kini waktu persidangan pun tiba. Pengacara Poseidon memulai kesaksiannya.
dan akhirnya SpongeBob pun di sana akan dieksekusi. Namun tiba-tiba saat itu Sandy pun datang dan menyatakan kesaksian pada Poseidon. Sandy pun bercerita tentang bagaimana mereka bertemu pertama kali ketika orang lain tidak percaya dengan mimpi Sandy yang ingin menjadi seorang ilmuwan. SpongeBob malah menyemangatinya dan juga mengatakan ke semua orang dari manapun asalnya, kita harus mengikuti impian kita masing-masing. Setelah itu, kini Patrick yang bersaksi. Ia mengatakan kalau SpongeBob memang melanggar hukum, tapi semua itu ia lakukan untuk temannya sendiri. Selain itu, Patrick juga menceritakan bagaimana awal mula mereka bertemu, di mana saat itu Patrick sangat sedih karena rindu rumahnya sendiri. Dan ia tidak memiliki teman, dan pada saat itulah SpongeBob pun menawarkan diri untuk menjadi temannya Patrick. Kemudian Squidward juga bersaksi. Ia menceritakan ketika perlombaan festival, di mana saat itu ia sangat ingin sekali menjadi juara. Namun yang terpilih malah SpongeBob dan Patrick. Tapi tiba-tiba mereka menghampiri Squidward dan pura-pura mengatakan pada juri bahwa mereka salah mengumumkan juara dan menghadiahkan pialanya pada Squidward. Kini giliran Tuan Krabs. Ia bersaksi saat ia merintis usahanya, SpongeBob lah yang membuat semangat Tuan Krabs membangun restorannya. Ia juga bilang kalau SpongeBob selalu menggunakan hati dalam setiap yang dia jalani. Dan hal terpenting dalam formula Krabby Patty adalah SpongeBob itu sendiri yang memasak dengan sepenuh hati. Kemudian setelah itu mereka pun menari dan bernyanyi bersama. Namun pada saat itu mereka memanfaatkan situasi dan mengambil Gary. Poseidon yang tersadar pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan menangkap mereka semua. Dan mereka pun bersembunyi dalam sebuah kostum perang. Dan disitulah terjadilah pertarungan antara Poseidon dan mereka semua yang ada dalam baju perang tersebut. Mereka semua pun mencoba kabur. Namun apalah daya, pasukan yang telah mengepung mereka semua membuat langkah kakinya terhenti. Di situ Poseidon pun datang dan mengatakan akan membebaskan mereka semua, namun dengan syarat SpongeBob harus menyerahkan Gary. Dan disitulah Surge pun datang dan membuat SpongeBob berani untuk tidak menyerahkan Gary. Di situ juga SpongeBob pun mengatakan kalau ia begitu sangat menyayangi Gary dan semua teman-temannya. Poseidon pun langsung marah dong. Kemudian SpongeBob pun mengatakan bahwa Poseidon akan mengerti dengan apa yang dirasakan SpongeBob jika ia mempunyai teman. Poseidon pun mengatakan kalau ia juga punya teman. Tapi ternyata tidak ada satupun di sana yang mau mengakui bahwa Poseidon teman mereka, bahkan pengawalnya sendiri. Melihat hal itu, Poseidon pun sangat sedih. Namun tiba-tiba SpongeBob pun menawarkan diri untuk menjadi teman Poseidon dan mengatakan ia mau menjadi temannya, tapi seorang teman tidak pernah mengambil benda kesayangan temannya sendiri. Poseidon pun yang khawatir dengan kerutan dan perubahan di tubuhnya diyakinkan SpongeBob bahwa penampilan itu tidak penting, melainkan yang paling penting adalah hati kita sendiri. Dan mendengar hal itu, Poseidon pun tiba-tiba melepaskan semua barang palsu yang dipakainya. Mulai dari rambut palsu untuk menutupi kepalanya yang botak, hingga penghalang perut untuk menutupi perutnya yang one fake agar terlihat six-pack. Dia pun kini merasa bebas dan berterima kasih pada SpongeBob karena sudah menyadarkannya. Tak hanya itu, Poseidon pun membebaskan semua siput yang dia tahan. Dan cerita pun selesai. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Look, I wouldn't worry about us losing.